Kita mau sambut hari yang baru, tahun yang baru dengan penuh sukacita, agar damai sejahtera Tuhan juga turun atas setiap kita. Kalau Tuhan sudah sertai kita di tahun 2023, percaya bahwa Tuhan juga akan sertai kita di tahun ini. Dan semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tidak hentinya atas setiap hidup kita. Karena kemurahan Tuhan
juga saudara yang di rumah, selamat tahun baru. Ya, selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan beserta dengan saudara semuanya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Meskipun sudah terlambat, mungkin saya baru datang baru kemarin, saudara. Tapi tidak ada salahnya kalau saya mengucapkan selamat hari Natal juga ya. Natal tahun 2023. Tuhan sudah memberkati saudara dengan luar biasa. Ya, oke, saudara, kita akan membuka Alkitab kita seperti yang diminta oleh gembala saudara untuk saya bawakan tema pada saat ini, yaitu Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17 ya. Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia mempelarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dalam sorak-sorai. Nah, saudara, seperti yang dicanangkan oleh Bapak Saudara pada tahun 23 sampai memasuki tahun baru, tema yang diambil yaitu diperbarui dalam kasih-Nya. Renew in His love. Ya, ya memang Tuhan mengasihi saudara. Ya, janji Tuhan itu, Dia karena kasih-Nya, Dia itu menyertai saudara sekalian. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu yang ditulis oleh Matius pasal 28 ayat berapa itu? 20 ya. Jadi Tuhan akan menyertai saudara. Jadi tidak ada alasan bagi saudara untuk merasa takut melewati tahun yang baru ini. Karena Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Tuhan beserta juga dengan saya. Untuk apa saya takut? Ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Dia akan menolong engkau. Apa yang perlu saudara takutkan? Kalau Tuhan saudara sudah memberikan jaminan kepada saudara untuk melewati tahun yang baru ini. Meskipun menurut ramalan manusia, tahun ini bukan tahun yang lebih baik, lebih buruk. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya akan janjinya Tuhan. Dia tidak pernah menipu. Dia tidak pernah berdusta kepada anak-anaknya. Dia mengasihi saudara. Itulah janji Allah. Sejak awal Allah mengasihi umatnya, mengasihi ciptaannya, saudara. Puji Tuhan. Sebagaimana tema yang diberikan pada saya, Zefanya pasal 3 ayat 17 ini. Ini adalah janji daripada Allah kepada umatnya karena kasih-Nya. Kenapa, saudara? Kenapa? Saudara, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir yang dipimpin oleh siapa? Musa. Ya. Musa mengatakan, kalau engkau beribadah kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman-Nya, maka Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Tapi sayangnya, saudara, bangsa Israel di sekitar itu banyak bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan yang esa itu. Sehingga dia terpengaruh. Mereka menyembah Baal-Baal di sekitarnya. Itu yang tidak Tuhan kenani, ya. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel, umat pilihannya itu.
Bahkan dibiarkan untuk dikalahkan, diserang oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan dibuang sampai kemana? Babel. Selama sekian lama bangsa Israel hidup di Babel dalam pembuangan. Tapi ketika umat sadar kembali kepada Tuhan, oh Tuhan kembali memulihkan. Dan ini juga yang terjadi, ya, seperti yang tadi saya katakan dalam kitab Sefanya tadi. Nah, saudara, Sefanya, siapa itu Sefanya? Sefanya itu adalah putra dari buyut Raja Hizkia yang bernubuat selama masa pemerintahan Raja Yosia. Ya, kira-kira tahun 639 sampai 609 sebelum Masehi. Ya, Raja Yosia ini adalah penguasa atau raja di bangsa Israel yang terakhir di Yehuda. Ya, saudara bisa baca dalam Sefanya 1 ayat 1. Kenapa saya bisa tahu itu? Saya baca di Sefanya 1 ayat 1. Ya, nah, saudara, dosa-dosa yang dituduhkan oleh Nabi Sefanya, ya, kepada umat Yerusalem dan bangsa Israel di Yehuda, karena waktu itu bangsa Israel itu terpecah jadi dua, di utara dan selatan. Ya, nah, ini Yehuda, ini kerajaan Israel di selatan. Ya, nah seperti itu, saudara. Jadi apa yang dituduhkan Sefanya kepada Yerusalem dan Yehuda dalam penguasaan daripada Raja Yosia ini, ya, ini kalau saya lihat di dalam Sefanya pasal yang ke berapa ya? 1 ayat 4 sampai 13, pasal 3 ayat 1 sampai 7. Di situ ada kesalahan-kesalahan dari bangsa Israel yang tidak menyenangkan Tuhan. Mereka sudah menyembah berhala-berhala. Ya, mereka adalah orang-orang yang sebelum Raja Yosia naik itu mereka menyembah berhala, sehingga Tuhan murka dan akan menghukum umatnya bangsa Israel. Padahal bangsa Israel kan umat Tuhan, tidak segan-segan untuk menghukum umatnya. Dan Nabi Sefanya ini bernubuat sebelum pembaharuan dan kebangunan di bawah pemerintahan dari Raja Yosia ini. Pada saat dosa-dosa yang hebat dari para pendahulu Yosia yang jahat masih merajalela di kalangan masyarakat pada waktu itu. Keadaan moral dari bangsa Israel, yaitu Yerusalem dan Yehuda, itu ditegur dengan keras karena dosa yang dilakukan, dan hukuman atas Yerusalem ini akan terjadi. Tuhan katakan, engkau akan dihukum karena engkau sudah melenceng, tidak akan lagi menyembah aku, menyembah ada Baal-Baal. Ya, saudara bisa baca itu di dalam Sefanya 3 ayat 1 sampai 8. Itu yang Tuhan katakan, saudara. Nah, saudara, Tuhan berjanji untuk memberikan janji keselamatan bagi umatnya, yaitu bangsa pilihannya. Saudara bisa baca dalam Sefanya 3 ayat 9 sampai yang ke-20. Saudara bisa baca di rumah itu, ya. Nah, saudara, janji selamat ini datangnya dari Tuhan. Ya, Tuhan akan dikatakan, Tuhan itu akan memperbaharui umatnya di dalam kasih-Nya. Ayat 17 tadi. Itu janji Tuhan.
Dia akan memperbarui ya umatnya itu di dalam kasih-Nya. Saudara tahu? Allah kita itu disebut kasih. Allah yang sangat mengasihi ciptaannya, mengasihi saudara, mengasihi saya, bukan? Betul kan? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 maupun yang ke-16, saudara bisa ditayangkan di situ. Dikatakan di situ Allah itu adalah kasih. Ya, Allah itu adalah kasih. Ya, Dia sangat mengasihi manusia, makhluk ciptaannya. Dari mana saudara tahu? Dari Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dan mengendaki Allah yang Maha Kasih itu agar supaya semua orang itu diselamatkan, tidak ada kecualinya. Maunya Tuhan itu seperti itu. Saudara bisa lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Coba kita akan lihat di sini ya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat keempat, yang menghendaki supaya semua yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akhir. Semua tanpa kecuali itu akan diselamatkan. Itulah janji Tuhan kepada kita. Namun saudara, kasih Allah ini harus disertai dengan perbuatan. Betul nggak? Jangan janji-janji mengasihi tapi tidak ada buktinya. Nah, didasari atas kasih karunia-Nya kepada kita, yaitu melalui kematian daripada Yesus Kristus yang adalah anaknya yang tunggal, yang dikasihinya, ya, maka saudara, kita memang benar-benar diselamatkan, ya, tapi harus melalui pengorbanan daripada Yesus Kristus. Yesus rela datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Allah anak ya. Tapi mempunyai dua natur. Kita akan percaya pada Allah Tritunggal. Ya, mungkin di GBS ada juga hamba Tuhan yang sempat dipecat karena tidak percaya pada Allah Tritunggal, saudara. Ya, mungkin saudara tahu. Kita percaya pada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tiga pribadi dalam satu hakikat, satu substansi. Allah itu satu, tapi mempunyai tiga pribadi. Ya, mungkin saudara perlu belajar lebih dalam lagi. Mungkin bagi saudara yang sekolah di teologi itu akan dijelaskan lebih jelas lagi. Ya, jadi itulah kasih, pernyataan dari kasih Allah kepada kita, saudara. Pada saat pertama kali manusia itu jatuh ke dalam dosa, pada waktu itu juga Allah menyatakan keadilannya. Ya, dengan apa, saudara? Dengan menghukum manusia atas dosa yang diperbuatnya. Kan? Adam dan Hawa kan melanggar firman Tuhan, betul nggak? Ya, dan Allah konsekuen. Karena dia bersalah harus dihukum. Ya, apa hukumannya? Saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai yang 19. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai yang 19. Situ dikatakan, saudara, bahwa engkau akan bekerja
perempuan akan birahi kepada suaminya dan akan beranak, ya, dengan susah payah dan sebagainya. Bahkan bumi dikutuk, ya, mengeluarkan semak duri. Itu hukuman yang diberikan kepada manusia dan dunia karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Namun, saya katakan, namun, ya, bersamaan dengan Allah menyatakan keadilannya bagi manusia yang berdosa, Allah juga menyatakan kasih-Nya. Ya, jadi waktu peristiwa itu, saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di samping Allah menghukum manusia, tapi di saat itu juga Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Apa itu, saudara? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, para teolog memberi istilah pernyataan daripada kasih Allah ini dengan istilah, kalau saudara yang bisa punya Google, ya, boleh saudara di googling, disebut proto-evangelium. Evangelium itu kan evangelis, penginjil kan, ya. Nah, ini istilahnya disebut kasih Allah yang mula-mula ini proto-evangelium, ya. Nah, saudara, atau Injil yang mula-mula, yaitu janji Allah, permulaan keselamatan oleh Allah bagi manusia yang berdosa, bagi dunia, sebelum pemberian hukuman kepada manusia itu dijatuhkan. Ayat ini sangat terkenal, kalau saya lihat banyak teolog yang mengutip ayat, yaitu Kejadian 3 ayat yang 15. Coba ditayangkan supaya saudara bisa mengetahui hal ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu janji Allah yang mula-mula. Injil yang mula-mula, kabar baik bagi manusia. Ya, sebelum hukuman itu dijatuhkan, Allah menyatakan ini. Dia akan mengirim seseorang, ya, untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Ketika manusia berdosa, hubungan Allah dan manusia kan terputus, betul kan? Dan Allah berjanji, aku akan memberikan, ya, seseorang untuk memulihkan, memperdamaikan engkau dengan Allah. Ini adalah proklamasi anugerah Allah. Dan nubuatan ini, yaitu kelahiran dari Tuhan Yesus ini, yang disebut sebagai Sang Juru Selamat dunia, ya. Kemudian mulai saat itu para nabi-nabinya tidak henti-hentinya mendengung-dengungkan nubuatan mesianis ini. Misalnya Nabi Yesaya, ya, Yesaya 7 ayat 14, ya, disertakan Allah akan mengirimkan, ya, seorang, ya, yang lahir dari anak darah. Ya, ini nubuatan kelahiran Yesus. Kemudian Yesaya 9 ayat 5, bahwa Allah menjanjikan akan ada seorang perempuan yang akan melahirkan, yang disebut Bapak yang kekal, penasihat yang ajaib. Itu tentang Yesus. Begitu juga kelahiran Yesus di Mika pasal 5 ayat 1. Itu nabi-nabi yang mendengung-dengungkan. Bahkan, saudara, Matius itu mengutip, ya, kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14 itu. Di dalam kitabnya tentang kelahiran Mesias ini, yang di dalam Matius pasal 1, ya,
Matius pasal 1 ayat yang ke-22. Di sini Matius menegaskan kembali, ya, dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi yang dimaksud ini adalah Nabi Yesaya dari pasal 7 ayat yang ke-14. Dan inilah wujud nyata dari kasih Allah kepada umatnya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya umatnya bisa diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tadi saya katakan judul atau tema dari firman Tuhan yang akan saya bawakan itu apa? Diperbarui dalam kasih. Dalam kasih. Dengan kedatangan Yesus, ya, ke dalam dunia ini, tentang mempunyai suatu tujuan, betul nggak? Tidak tiba-tiba Yesus datang dalam dunia tanpa tujuan dari Allah. Ada tujuannya, ada maksudnya. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, menebus manusia yang sudah berdosa itu, dan Dia akan memulihkan, akan memperbarui hubungan antara manusia berdosa dengan Allah Bapa. Oh, luar biasa. Jadi, apa sih yang akan diperbarui di sini dalam kasihnya Allah? Yang pertama, saya tidak akan bahas banyak ya. Satu, yaitu hubungan daripada Allah dan manusia berdosa. Dengan apa, saudara? Dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, yang rela mati di salib menggantikan kita. Seharusnya kita yang harus digantung di atas kayu salib, saudara. Ya, nah, maka Yesus rela menggantikan kita orang yang berdosa. Maka semua dosa-dosa kita ditebusnya, dan kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Hubungan dengan Allah kita diperbarui lagi. Ya, puji Tuhan. Inilah janji Allah untuk memberi kita semua, memperbarui kita, umatnya. Oh, haleluya. Jadi hubungan Allah ini dan manusia itu dipulihkan kembali. Ya, sudah pulihkan hubungan daripada manusia dengan Allah lewat kematian daripada Yesus tadi, ya. Dengan rela mati di atas musala kayu salib, itu harus kita syukuri. Kenapa kita harus mensyukuri itu? Ya, karena itu kita sebagai umat Tuhan diminta, ya, untuk tidak menyia-nyiakan, ya, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu, dan tidak menyakiti hati Allah yang Maha Kasih, dan tidak dengan apa, saudara? Tidak berbuat dosa lagi. Saudara mau? Saudara mau? Amin. Jangan sia-siakan, saudara. Ini kasih Allah kepada kita. Sambut. Ya. Nah, salib itu melambangkan hubungan kita dengan Allah. Hubungan yang vertikal, ya. Hubungan kita manusia berdosa dengan Allah. Ya, horizontal. Hubungan antara sesama manusia. Lambang salib inilah yang Tuhan Yesus ingin pulihkan, yang Tuhan Yesus ingin perbarui dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam kehidupan
kehidupan umatnya yang dikasihinya. Dan Tuhan Yesus ingin mengembalikan hubungan kasih yang sudah rusak atau kasih yang sudah hilang, ya, akibat dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Sebelum kedatangan Kristus untuk menghadap Tuhan, itu tidaklah mudah, sulit untuk menghadap Tuhan. Ya, kenapa, saudara? Begini, saudara, untuk mendengarkan suara Tuhan aja bisa menyebabkan kematian, ya, seperti yang dituliskan dalam kitab Ulangan, saudara. Ya, nah, saudara, apabila kalau sampai melihat Allah secara muka dengan langsung, ya, maka itu orang itu akan mati. Ya, akan mati, saudara. Ini adalah suatu konsekuensi akibat kejatuhan dari manusia ke dalam dosa. Tapi, saya katakan tapi, meskipun demikian, Allah tidak ingin hubungannya, ya, dengan manusia itu terputus total. Ya, maka ada perantara yang diutus oleh Tuhan, yaitu siapa, saudara? Para nabi, ya, para nabi yang Dia pilih sendiri untuk menyampaikan isi hatinya Allah kepada manusia. Coba saudara perhatikan bagaimana firman Tuhan kepada Musa ketika dia hendak menundukkan 10 hukum di Gunung Sinai. Ya, saudara bisa baca di rumah Keluaran 19 ayat 19 sampai 20. Ya, di situ diceritakan tentang ini. Tuhan menegaskan bahwa bangsa Israel tidak diperbolehkan menaiki Gunung Sinai melewati pembatas. Ya, itu ditulis dalam Keluaran 19 ayat 21. Ada pembatasnya. Jangan coba-coba melewati batas itu. Begitu melewati batas itu akan mati orang. Ya, Tuhan meminta agar gunung itu harus diberi pembatas dan dijadikan sebagai tempat yang kudus. Ya, Keluaran 19 ayat 23. Dan hanya Musa dan juga hanya Harun saja yang diperbolehkan untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau pada zaman dahulu, para imam besar pun itu cukup memegang peranan yang penting sebagai pengantara antara Bapa, ya, Tuhan dengan manusia berdosa. Tiap tahun iman agung ini akan mempersembahkan korban penebus dosa, dan dia akan mempersembahkan masuk ke dalam ruang yang maha kudus, supaya, ya, karena bilang kalau dia imam tadi itu tidak kudus, Tuhan juga bisa hukum. Makanya ketika imam tadi, imam besar agung ini akan masuk ke dalam ruang yang maha kudus di bait suci, bait Allah atau tabernakel, kakinya itu diikat, saudara. Dia masuk sana mempersembahkan korban penebus dosa. Takut-takut kalau dia punya salah, mati di dalam, sehingga bisa dikerek. Kan tidak boleh orang masuk situ. Ya, harus dikerek. Itu begitu hukumnya, saudara. Nah, Tuhan Yesus, ya, ingin memulihkan hubungan antara manusia berdosa dengan umatnya. Besarnya kasih Allah kemudian membuat Allah rela mengorbankan Kristus demi sebuah misi keselamatan umat manusia.
dan karya penebusan Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib itu bisa memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia yang berdosa. Amin. 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 Itulah janji Allah kepada manusia. Jadi sekarang Yesus itu menjadi pengantara kita antara Allah dan manusia. Ya, di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 saudara bisa baca itu. Juga Ibrani pasal yang ke-9 ayat 15 juga dikatakan Yesus adalah pengantara kita. Pengantara antara kita dengan Allah yang kudus. Ya. Dan yang kedua, yang terakhir, apa yang harus diperbarui? Yang harus diperbarui adalah karakter kita. Karena manusia berdosa, dia tidak mengikuti firman Allah, melanggar firman Tuhan, dia menyembah berhala, ya, patung-patung dan sebagainya, sehingga karakternya rusak di hadapan Allah. Dan itu harus dipulihkan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Bagaimana Allah yang kudus bisa bercampur dengan manusia yang berdosa? Tidak bisa, harus dikuduskan juga kita. Bagaimana kita bisa dikuduskan? Itu hanya peranan oleh Roh Kudus saja. Roh Kudus yang melakukan itu, ya. Roh Kudus akan mengerjakan pembaruan seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Titus pasal 3 ayat 15. Coba ditayangkan supaya saudara bisa melihat ini. Tidak lama lagi ya, sebentar lagi. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman kasih. Ini berapa ini? Kok Titus pasal 3 ayat 5. Betul sudah? Ayat 5. Titus 3. Ya. Nah, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, yang bisa membimbing kita untuk merubah karakter kita, supaya karakter kita makin serupa dengan Kristus. Ya, nah, untuk mengalami pembaruan karakter kita agar makin bisa serupa dengan Kristus, hidup kita ini, ya, harus mempraktekkan firman Tuhan, ya, harus mempraktekkan firman Tuhan. Namun saudara, mempraktekkan firman Tuhan ini tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Tidak, saudara. Tetapi saudara, kedagingan kita ini selalu bertentangan dengan keinginan roh. Betul nggak? Itu musuh kedagingan kita, ya. Makanya perlu Roh Kudus untuk membimbing kita, ya. Jadi dibutuhkan perjuangan bagi kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Tetapi saudara, kita sangat bersyukur karena kita dikaruniai atau diberi Roh Kudus, ya. Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, kan, akan memberikan seorang penolong kepada kita. Dia akan naik ke surga dan dia akan mengirimkan Roh Kudus, ya, untuk membimbing kita. Roh Kudus ada di dalam hati saudara. Ingat ya, orang yang sudah percaya Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara.
Dia akan mengingatkan saudara ketika saudara akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus sudah bicara. Jangan, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah fungsi Roh Kudus sebagai penolong. Ya. Nah, saudara, salah satu dari peran Roh Kudus adalah menolong kita untuk mengalahkan segala kedagingan. Ya. Roma 8 ayat 13. Oleh karena itu, saudara, marilah kita semua merenungkan apakah karakter kita semua, saudara dan saya, sudah semakin serupa dengan Kristus. Masing-masing saudara bisa menjawab. Ya. Dan saudara, firman Tuhan mengatakan, berilah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18. Ya. Dan mintalah pertolongan dari Roh Kudus. Dan saudara katakan, ya Roh Kudus, tolonglah aku untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Nah, saat Roh Allah bekerja di dalam diri kita, maka kita pun akan semakin serupa menjadi seperti Yesus. Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.
memberkati ibadah pada malam hari ini. Amin. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami tahu kami sudah memasuki tahun 2024. Pada hari ini diawali dengan ibadah tahun baru. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, mulai hari ini. Kami tahu perlindungan Tuhan akan selalu beserta dengan umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan memegang masa depan kami. Kami percaya kami tidak perlu takut lagi, karena Tuhan akan selalu memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Kalau tahun ini adalah tahun kemenangan buat umat GBS Kalvari, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada awal tahun ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Pendeta Chandra Wahono, dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Engkau akan urapi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan Yesus, dan juga semua pekerjaan yang dilakukan Tuhan akan buat berhasil, sehingga ketika keluarga ini melayani Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam gereja, di tempat-tempat pekerjaan mereka, Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk kami semua yang hadir pada hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus.
yang datang dengan semua permasalahan kami percaya Tuhan sudah memberikan solusinya dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami bergumul pada hari ini Bapak, Tuhan sedang memberikan jawaban-jawaban doa dalam kehidupan kami. Semua itu sedang on the way di dalam kehidupan kami, dan kami akan terima menurut waktu Tuhan yang luar biasa. Dan kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan akan terjadi dimulai pada hari ini buat setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Kami berdoa untuk Saudari Dewi. Tuhan Yesus, Engkau akan urapi dia, Engkau akan berikan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, kesejahteraan buat Dewi Tuhan Yesus, dan juga keluarganya, sehingga Dewi dan keluarganya senantiasa boleh melihat semua kemurahan dan kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupannya, dan juga akan terus pakai Tuhan Yesus rumahnya untuk dipakai menjadi house of blessing. Bahkan bisa tiap lebih banyak lagi dipakai untuk ibadah, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang tidak hadir, itu Bapak Januar Tuhan Yesus, yang juga berulang tahun pada hari ini. Kau akan berkati di dalam semua yang dikerjakan dalam usahanya, dalam keluarganya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga satu lagi, Ibu Liz yang juga tidak hadir pada hari ini, ada di luar kota. Tuhan, Kau akan berkati Ibu Liz di dalam keluarganya, dan juga kesehatannya semakin hari semakin membaik, dan Ibu Liz boleh terus menjadi jemaat Tuhan yang setia di tempat ini, dan dia boleh terus mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan pada hari ini. Saudara, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, memberkati kehidupan nikahmu, pekerjaanmu, studimu, kesehatanmu, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudaraku, nanti di saudara sambil pulang atau makan di sini boleh. Ada konsumsi yang sudah disiapkan oleh panitia. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.